Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ada rencana pembunuhan terhadap Rasulullah di Darul Na'wah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Darul Na'wah adalah sebuah tempat pertemuan yang didirikan oleh Qusay bin Kilab. Berkenaan dengan kondisi orang muslim yang sangat genting dan meresahkan ini, para kaum kafir Quraisy ingin menyingkirkan Rasulullah untuk selamanya. Selama setahun, kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah secara berangsur-angsur, satu persatu dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, berjalan kaki ataupun menunggangi dengan unta. Pada suatu hari Rasulullah pun mengunjungi Abu Bakar ke kediamannya. Nabi Muhammad pun sampai di rumah Abu Bakar mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun dengan santun membalasnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa gerangan Rasulullah hingga Rasulullah hadir ke sini? Rasulullah pun berkata, janganlah engkau meninggalkan Mekah dahulu, ketika nanti hijrah, hendaknya engkau bersamaku. Jika memang begitu adanya, baiklah Rasulullah, aku akan menemanimu dengan senang hati. Keadaan kota Mekah yang semakin hari semakin sepi dari kaum muslimin cukup meresahkan kaum Quraisy. Kondisi ini sangat merugikan kaum Quraisy karena dengan hijrahnya penduduk Mekah ke luar Mekah, membuat reputasi orang-orang Quraisy akan semakin jelek. Dan pastilah orang-orang luar Mekah akan beranggapan bahwa orang kafir Quraisy itu sangat jahat sekali. Selain kejam, mereka juga tidak dapat melindungi saudaranya sendiri. Dengan hijrahnya kaum muslimin, penduduk Mekah pun juga harus bersiap-siap jika suatu saat kaum muslimin yang di luar Mekah akan menyerang balik kepada kaum kafir Quraisy. Kaum musyrikin benar-benar tidak tenang, sangat galau dan sangat resah memikirkan masa depan mereka itu. Salah satu dari pemimpin kafir Quraisy itu pun berkata, jika pusat pemerintahan pindah ke Yasrib, maka posisi kita benar-benar terancam. Sedangkan yang lainnya pun menyauti, benar sekali, dakwah Muhammad semakin luas dan pengikutnya pun semakin banyak. Apalagi sekarang kaum muslimin dilindungi oleh suku Khazraj dan kaum Aus. Kemudian yang lain pun memberi saran, sebaiknya kita mengadakan pertemuan di Darul Na'wah agar ada keputusan yang baik dari permasalahan ini. Dan benar saja, ketika ada pertemuan di Darul Na'wah, tidak semua penduduk Mekah boleh masuk ke Darul Na'wah. Hanya orang-orang yang pandai dan punya ide cemerlang yang boleh ikut dalam pertemuan tersebut, seperti halnya Abu Jahal ataupun Abu Hakam. Pada hari Kamis tanggal 26 bulan Safar tahun ke-14 kenabian, dilakukan pertemuan yang paling kritis dalam sejarah Islam. Nama-nama dalam perwakilan ini adalah setiap kabilah Quraisy. Mereka adalah Abu Jahal bin Hisham, mewakili kabilah Bani Makhzum; Zubair bin Mut'im, mewakili kabilah Bani Naufal; Abu Sufyan bin Harb, mewakili Bani Abdul Sam; serta perwakilan dari kabilah lainnya, yakni kabilah Abdul Dar, Bani Sa'm, dan Bani Jum'ah. Tak kala tamu mulai berdatangan di Darul Na'wah, tiba-tiba datang tetua asing dari luar Mekah. Tetua ini sangat berwibawa dilihat dari penampilannya. Namun, semua orang tidak ada yang tahu bahwa tetua ini adalah iblis yang menyerupai manusia.
Pengawal yang menjaga pintu Darul Nakwah pun bertanya, "Anda siapa ya? Sepertinya kami tidak pernah melihat Anda." Tetua itu pun menjawab, "Aku datang dari daerah Najd untuk mendengarkan rencana kalian. Barangkali nasihat atau pendapatku akan sangat berguna. Dan jangan terlalu khawatir, aku udah pasti di pihak kalian." "Oh, begitu ya, silahkan masuk, Tuan." Kemudian rapat pun dibuka. Kemudian semua yang hadir jika punya pendapat segera disampaikan. Kemudian seorang wakil kabilah mengangkat tangannya sebagai tanda ingin berpendapat. "Bagaimana kalau kita usir Muhammad dari Mekah?" "Terserah dia mau kemana, dengan begitu kita tidak perlu mempedulikan semua urusannya. Dan kita pun bisa mengembalikan kota Mekah seperti sedia kala." Namun pendapat tersebut disanggah oleh tetua dari Najd. Wakil dari Najd itu pun berkata, "Menurut pendapatku ini bukan hal yang tepat. Apakah kalian sudah lupa kehebatan Muhammad dalam berkata-kata? Ketika Muhammad berbicara dengan orang-orang di kampung sana, pasti dengan mudah orang-orang akan berpihak kepadanya." Kemudian yang lain pun memberikan pendapat, "Benar juga ya, Muhammad itu kan sangat pandai berbicara." Kemudian dari kabilah lain pun mengungkapkan pendapatnya. "Sebaiknya Muhammad itu kita penjara aja di jeruji besi, agar orang-orang itu tidak bertemu dengan Muhammad. Biarkan dia membusuk di penjara." Kemudian yang lain pun menimpalinya, "Wah, ini juga bukan pendapat yang tepat. Kalau Muhammad dikurung, masalah akan berpindah ke para sahabat dan pengikutnya. Pasti mereka akan bersatu dan menyerang kalian serta membebaskan Muhammad." Setelah ketua sidang menolak kedua usulan tersebut, barulah Abu Jahal membuka suara. "Aku punya ide yang sangat brilian yang mungkin tidak pernah kalian pikirkan." "Apa itu? Katakan pendapatmu, wahai Abu Hakam." "Aku yakin semua orang di sini akan menunggu ide cerdikmu itu." "Baiklah, dengarkan ini rencana yang sangat besar. Kita utus perwakilan dari setiap wakil kabilah untuk membunuh Muhammad dengan satu tikaman. Apabila rencana ini berhasil, maka darah Muhammad yang tertumpah adalah keinginan semua kabilah. Bani Hasyim pun tidak akan bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan ini." Orang-orang sangat kaget mendengar usulan Abu Jahal, namun mereka sangat menyetujuinya. Begitu juga iblis yang menyerupai manusia tersenyum sangat senang. "Ya, kami sangat setuju dengan usulanmu, wahai Abu Hakam atau Abu Jahal. Ini adalah ide yang sangat bagus." Iblis yang menyerupai manusia itu pun menimpalinya, "Wow, ini ide yang sangat bagus dan tepat. Aku kira tidak ada pendapat yang lebih tepat daripada ini." Sidang pun berakhir dan keputusan segera dibacakan. Para pemimpin kaum kafir Quraisy pun untuk beberapa saat atau beberapa hari ke depan sangat senang dan tenang. Abu Jahal dan kafilah lainnya tidak sabar ingin segera membunuh Rasulullah. Mereka semua pun menyiapkan pemuda yang sangat hebat untuk dipilih membunuh Rasulullah. Setelah pertemuan di Darul Nakwah oleh kaum musyrikin, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperingatkan Rasulullah melalui malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. "Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dari Allah, menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya itu." Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika kaum kafir Quraisy ingin merencanakan pembunuhan di Darul Nakwah.
Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.